Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia, kalimat yang penuh dengan berkah selalu terucapkan juga dari lisan yang suci, lisan yang selalu mengejar berkah dan mendekatkan diri kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya yang kita yakini sebagai pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, dan tidak ada sekutu bersamanya dalam setiap kegiatannya. Dengan kemahasempurnaannya, kemahaadilannya telah memudahkan kepada kita sebagai makhluk agar bisa menjalin hubungan dengannya secara langsung dengan berzikir dan mengingatnya. Salah satu zikir yang sangat mulia adalah Alhamdulillah, karena dijadikan sebagai kalimat terima kasih kepadanya. Dan dengan kalimat sederhana ini mudah untuk diucapkan, segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dipenuhi olehnya. Dan kebutuhan manusia banyak sekali beragam, baik makanan, minuman, pakaian, udara, air, api, apa saja. Dan tidak luput di dalamnya adalah kebutuhan mereka untuk keluar dari segala permasalahan, terlilitnya utang, sembuhnya dari penyakit. Semua itu bisa disatukan dalam satu kalimat sederhana, mudah diucapkan, penuh dengan berkah. Alhamdulillah. Maka selalulah basahi lidah dan bibir kita dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada sebaik-baik manusia, orang yang paling sempurna jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, orang yang telah dipilih langsung oleh Sang Pencipta Allah dari seluruh kalangan manusia untuk menutup risalah langit. Tidak lagi utusan Nabi dan Rasul setelahnya. Orang yang paling sukses menjadi seorang ayah, menjadi suami, menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi guru, menjadi murid, karena pernah belajar dari Jibril alaihissalam. Begitu juga menjadi seorang ekonom, politikus yang paling sukses. Siapapun yang menjadikannya sebagai suri tauladan, maka buah tidak akan jauh dari pohonnya, pasti juga akan sukses. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Quran agar menjadikannya sebagai suri tauladan. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, masuk di dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar setelah memuji Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terlaksanakannya acara ini. Karena la haula wa la quwata illa billah. Tidak mungkin ada daya dan kekuatan kita kecuali dengan izin Allah. Dan salah satu nikmat terbesar Allah kepada hambanya, kalau dia memberikan taufik agar hamba itu bisa mengisi umurnya selama di dunia dengan amal baik. Dan kita tahu niat kita datang ke rumah Allah ini, kita berkumpul semuanya tanpa harus melihat siapa yang menyampaikan. Karena saya di sini duduk bukan karena lebih pintar daripada Bapak Ibu sekalian, tetapi kita ingin mempelajari apa yang sedang Allah turunkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita ingin mengetahui panduan hidup, mana yang diinginkan, mana yang diperintah, dan mana yang dilarang oleh Sang Pencipta Allah, sehingga kita bisa menggapai ridhonya. Semua apa yang kita harapkan akan dipenuhi olehnya. Maka saya bersyukur kepada Allah SWT terhadap hal ini. Dan yang kedua, saya berterima kasih jazakumullahu khairan kepada seluruh jajaran yang telah menjadi penyebab acara ini, baik dari jajaran pejabat pemerintahan, mungkin hadir ataupun tidak. Begitu juga dengan seluruh jajaran pengurus masjid, dan tidak luput adalah seluruh jemaah yang hadir.
baik hadir langsung di masjid ini ataupun mengikuti acara kami dengan live, maka semua ini adalah hal yang perlu diterima kasihi. Jazakumullahu khairan, sebagaimana sabda Nabi SAW, man lam yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, maka berarti dia belum berterima kasih kepada Allah. Yang ketiga, teman-teman sekalian, mari kita ikhlaskan niat kita. Majlis ilmu, majlis yang mulia, dihadiri oleh para malaikat Allah. Nabi SAW bersabda di dalam hadis Bukhari Muslim, tidak ada kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah, mereka membahas dan mempelajari kitab Allah, kecuali akan turun malaikat membawa rahmat dari langit. Di dalam hadis yang sahih juga yang lain, malaikat menebahkan sayapnya melindungi para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang dilakukan. Majlis ini adalah majlis yang mulia selama kita ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, siapapun yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu ikhlas karena Allah, dicatatkan baginya pahala haji lengkap. Juga dalam hadis yang lain, siapapun yang keluar menuntut ilmu ikhlas karena Allah, maka dia di jalan Allah seperti mujahid sampai dia kembali. Dan yang tidak kalah mulianya adalah hadis Nabi SAW, siapapun yang hadir dalam majlis ilmu ikhlas karena Allah, semuanya ini karena ikhlas, maka pada saat mereka bubar, malaikat akan berkata, bubarlah dengan dosa-dosa yang telah diampuni. Ini target utama kita, teman-teman sekalian. Setiap majelis ilmu hadiri, lihat apa yang disampaikan. Kalau disampaikan benar, kalau Allah, kalau Rasul, Allah telah berfirman, Rasulullah SAW telah bersabda, maka kita dengar tanpa harus melihat siapa yang menyampaikan. Walaupun orang yang menyampaikan itu punya jabatan, punya kedudukan, tapi kalau disampaikan bertolak belakang dengan agama Allah, maka tidak ada sam'ah dan ta'ah, tidak ada kepatuhan pada hal-hal yang merupakan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh ada kepatuhan kepada makhluk yang berbau maksiat kepada Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, sebelum saya mulai materi, ini majelis ilmu, dan kami pun menyusun tema sesuai dengan kemampuan sebagai manusia, tentu tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Insya Allah kami akan sampaikan semampunya apa yang sudah Allah amanahkan. Kalaupun ada kekeliruan, maka tentu dari awal tidak ada maksud dalam masalah itu, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu kebenaran pasti dari Allah, dan Allah menginginkan kita semua untuk mendapatkan manfaat darinya. Kita akan masuk, teman-teman, di judul dulu. Meraih atau menggapai jiwa yang hanif. Kita kalau berbicara masalah jiwa, berarti kita bicara masalah ruh. Dan memang jasad kita atau tubuh kita ini terdiri dari dua. Ada jasad dan ada ruh. Dua-duanya saling nopang satu sama yang lain. Jasad, makanannya, nutrisinya sudah kita tahu sama-sama. Ya, kalau kita di Indonesia mungkin nasi, atau umumnya orang mungkin ya, apapun yang dia makan, dari nasi, dari gandum, dari kurma, daging, ya, baik itu daging ayam, atau apa saja makanan yang biasa tiap hari kita sibuk untuk memakannya. Minuman dengan beragam macam minuman, air putih, madu, sirup, apa saja itu semua konsumsian jasad. Banyak orang sibuk dengan ini dan tidak salah. Konsepnya sederhana, yang penting halal. Tetapi tidak sedikit orang di antara kita lupa kalau tubuhnya ada komponen yang lain. Namanya ruh, bahasa lainnya jiwa. Kalau ini nutrisinya ilmu. Teman-teman duduk di sini di majelis ilmu ini seperti kita kalau lagi duduk di restoran mau makan buat jasad kita. Tapi ini makanannya jiwa. Dan harus kita pahami, teman-teman, dari dua komponen ini
yang paling berpengaruh dalam hidup adalah ruh, jiwa. Ada orang jasadnya kekar, penampilannya rapi, wajahnya tampan, tetapi ruhnya kempes, tidak pernah hadir majelis ilmu, tidak ada keimanan. Maka kalau dia sedikit kena angin cobaan kehidupan, sakit sedikit, bangkrut usaha, cerai dengan pasangannya, anaknya belum dikaruniai anak, maka orang seperti ini seperti tidak ada nilai jasadnya. Tetapi kalau ada seseorang yang jiwanya kuat, kekar, walaupun jasadnya kecil, kurus, miskin, kita akan temukan dia sangat kekar di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jiwa yang kuat teman-teman, dengan nutrisi ilmu yang padat, itu akan kuat dan kekar. Walaupun susah hidupnya, walaupun harus berkorban apapun, bagi dia jasad adalah penopang untuk mencapai keridhaan Allah yang ditargetkan oleh ruh. Itu jiwa. Judul kita, menggapai atau meraih jiwa yang hanif. Makna hanif teman-teman luas sekali. Dan hanif ini bisa kita terjemahkan juga dengan bijaksana, adil, sempurna. Dan salah satu sifat sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Hakim. Dan makna Al-Hakim adalah salah satu maknanya yang meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsi dan ukurannya. Tepat tempatnya, tepat jumlahnya, tepat warnanya, tepat segalanya. Itu makna Al-Hakim atau bijaksana. Makna lainnya hanif. Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya yang mulia ini telah menata sedemikian rupa alam semesta ini. Bintang-bintangnya dengan jumlahnya, dengan kadar cahayanya, kapan dia kelihatan. Begitu juga dengan pergantian siang malam di alam semesta sana atau di langit. Begitu juga dengan terbitnya matahari dengan kadar cahayanya, sehingga kehidupan di muka bumi ini bisa berjalan. Kelihatannya bulan di malam hari sebagai petunjuk. Begitu juga dengan di bumi. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini yang kita lihat, pohon-pohon, hewan-hewan, manusia, dengan beragam macam hal. Dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar. Semut yang kecil sampai gajah yang besar. Manusia yang dari bayi sampai yang orang tua. Dengan segala macam karakternya, sistem kehidupannya, tumbuh-tumbuhan dari rumput yang kecil sampai beringin yang besar. Begitu juga dengan segala macam hal fasilitas di muka bumi ini, dari kadar udara, jadi kita bisa menghirupnya dan makhluk bisa hidup, kadar air, ya, dan kita tahu sama-sama bahwasanya air yang kita pakai sekarang bukan air yang baru, air yang sudah dari dulu Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Di musim panas menguap ke awan, kemudian difilter di awan, lalu turun lagi menjadi air yang layak untuk dikonsumsi. Itu juga dengan api, batu, dan segala macam hal. Dengan luar biasa kemahabijaksanaan Allah, semuanya sesuai dengan porsinya, ya, sesuai dengan jumlahnya, dan dengan kemahakuasaannya Allah SWT, semuanya sempurna. Allah menyebutkan sifatnya ini di dalam Al-Quran. Cukup banyak ayat yang menyebutkan tentang masalah Al-Hakim, Hanif, ya. Ini semuanya disebutkan di beberapa ayat, di antaranya di dalam surah Fatir, surah nomor 35 ayat 2. Kemudian surah Al-Hadid, surah nomor 57 ayat 1. Kemudian surah Al-Hasyr, surah nomor 59 ayat 1 dan ayat 24. Juga dalam surah Al-Jum'ah, surah nomor 62 ayat 3. Dan masih banyak surah-surah yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa huwal azizul hakim. Dan dia zat yang sangat mulia, serta sangat bijaksana. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan porsi yang tepat. Juga dalam surah yang lain,
Surah Saba, surah nomor 34 ayat 1, wa huwal hakimul khabir, dan dia zat yang maha bijaksana serta memberitahukan apapun yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya. Di dalam surah Az-Zariyat 51, surah nomor 51 ayat 30 juga Allah mengatakan innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya dia zat yang maha bijaksana dan juga maha mengetahui segala sesuatunya. Saudaraku seiman, Hanif ini atau bijaksana ini meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagai sifatnya dan menyuruh kita menjadikan sebagai sifat kita. Supaya kita bijaksana, Hanif, betul-betul selalu tepat sasaran dalam memilih keputusan. Masuk dalam masalah Hanif ini teman-teman sekalian adalah tepatnya dari hal-hal kecil. Memilih pakaian, memilih makanan, memilih tempat tinggal, memilih pasangan hidup, memilih pekerjaan. Yang memang itu akan mendatangkan penilaian orang lain positif kepada kita. Maka itu namanya orang yang hakim, orang yang hanif. Dan itu harus beranjak daripada jiwanya yang hanif. Artinya tidak akan bisa orang menjadi seorang yang hanif dan bijaksana tanpa ilmu agama yang merupakan nutrisi dari jiwa dia, kemudian nanti akan bisa membantu dia menata hidupnya. Orang yang hanif teman-teman sekalian, kita temukan tidak tergesa-gesa dalam berkata-kata kecuali sudah diatur. Dia tidak akan tergesa-gesa bergaul dengan sembarangan orang kecuali memang sudah dia pilih. Dia tidak akan tergesa-gesa memilih lembaga pendidikan kecuali memang yang tepat bagi dia, dengan target-target tertentu. Kenapa saya ambil jurusan ini? Kenapa saya harus tidak melakukan? Kenapa saya harus melakukan? Kenapa saya harus melanjutkan? Kenapa saya tidak melanjutkan? Semua itu masuk dalam makna hanif. Sampai pada tingkat kata ulama, termasuk hanif adalah seseorang bisa menata seluruh seluk-beluk kehidupannya, dari menata sendok, garpu, pakaian, menata apapun dalam rumahnya, hal-hal yang kecil, memilih warna pakaian yang tepat, sampai kepada masalah pergaulan, pendapatan, bahkan sampai kepada penataan pemerintahan atau negara. Semua itu masuk dalam makna hanif. Dan ini teman-teman sekalian, makna ini sebenarnya, bahasan ini sangat luas. Tapi insya Allah kita akan coba kerucutkan kepada poin-poin yang akan kita titik beratkan. Dari sekian banyak makna hanif ini, ada hal yang saya ingin titik beratkan, yaitu tentang masalah bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan manusia. Salah satu bagian daripada jiwa hanif adalah menjalin hubungan yang terbaik dengan manusia. Dan ini juga sangat luas bahasannya, kita kerucutkan lagi kepada substansial tertentu, yaitu bagaimana seseorang jiwa yang hanif tidak buru-buru mengambil informasi dari orang, kemudian tidak meng-cross-checknya. Kita tahu di zaman kita sekarang banyak sekali berita hoax. Segala macam hal direkayasa, diputarbalikkan data. Dan dengan medsos ini, maka kedustaan bisa menyebar kemana-mana. Sebaliknya juga kebaikan bisa menyebar kemana-mana. Tetapi banyak sekali orang yang terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang tidak layak sebenarnya. Dan akhirnya membuat dia menyesal. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan membahas ayat-ayat Al-Quran, dan saya berharap teman-teman buka ayat-ayat Al-Quran ini di dalam surah Al-Hujurat. Dan kita akan baca beberapa ayat dari surah ini sebagai pembukaan dalam bahasan kita, dan beranjak daripada surah ini kita akan membahas panjang lebar judul tablik akbar kita. Surah Al-Hujurat ini kita akan mulai dari ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
yang Allah panggil, hai orang-orang yang beriman. Sudah tahu Tuhannya Allah, sudah yakin dengan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada pencipta, pemilik, penguasa di langit dan di bumi kecuali Allah. Dikatakan beriman. Hai orang-orang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau sampai informasi apapun kepadamu dari orang yang fasik, makna fasik juga adalah orang yang belum jelas statusnya. Main datang, udah tahu belum terjadi begini dan begitu. Allah bilang fatabayyanu, pastikan dulu, cross check itu benar atau tidak. Jangan begitu orang sampaikan tentang istri kita, suami kita, anak kita, bawahan kita, atasan kita, partner bisnis kita, siapa saja, bahkan banyak orang, tentang orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan dia. Seperti masyarakat biasa berbicara tentang komponen-komponen pemerintahan yang dia tidak kenal, dia bukan ahlinya, bicara masalah politik, bicara masalah kementerian ini, kementerian itu, jabatan ini, jabatan, padahal sebenarnya dia tidak faham sama sekali. Maka ini termasuk berbahaya. Kalau sesuatu isu yang buruk tersebar, kemudian kita langsung jadikan sebagai sebuah referensi dan terbukti setelah itu ternyata itu berita bohong, itu sulit sekali memperbaikinya. Sekarang di medsos kita, masalah gosip ini adalah berita yang biasa sekali. Dulu gosip itu cuma seminggu sekali, akhirnya menjadi setiap hari. Sekarang menjadi hot news, berita yang sangat berisi. Setiap berapa menit kembali ada berita begini, ada berita seperti itu. Kalau itu berita positif mungkin, tetapi kalau berita negatif ini berbahaya, baik tentang masalah individu atau lembaga atau pemerintahan. Allah bilang fatabayyanu, cross check dulu baik-baik itu. Pastikan. Itu pun makna kalimat tafsir tabayyanu, ulama batasi. Orang yang bertabayun, yang cross check ini ada 3 batasan. Yang pertama, lahu alaqatu bil maudhu', dia ada hubungannya dengan masalah itu. Kalau tidak ada hubungannya nggak usah cross check. Untuk apa kita cross check on tidak ada hubungannya sama kita? Ada orang begitu, subhanallah. Semua orang dia ingin tahu informasinya. Ciri-cirinya, kalau duduk sama kita bicara atau sedang bicarakan bidang apapun, dia selalu ada di situ. Seakan-akan dia kuasai semua bidang. Ini aneh ini. Tidak semua orang bisa menguasai semua bidang. Kemudian yang kedua, yasma' minat tarafain, kata ulama. Dia harus kalau memang mau cross check dan memang dia mau menjadi penengah untuk membenahi cekcok yang sedang terjadi misalnya, atau ada permasalahan yang sedang diperselisihkan, maka dia harus mendengar dari 2 pihak. Pihak yang menuduh dan pihak yang tertuduh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau datang kepadamu seseorang yang matanya satu sudah copot keluar, jangan kau terima dia, jangan kau benarkan dia, sampai kamu sudah lihat rivalnya, lawannya. Karena lawannya bisa saja dua-dua matanya sudah copot. Kadang-kadang ada orang dengan modal menangis saja, dengan modal mengatur rekayasa kata-kata, argumentasi, data-data surat dan segala macam hal. Tapi ini semua kedustaan. Maka ini tidak cukup. Di sini dikatakan tidak cukup. Lalu yang ketiga teman-teman sekalian, selain dia harus memastikan dia punya hubungan atau tidak, kemudian dia dengar dari 2 belah pihak. Yang ketiga adalah islah wa amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Setelah itu dia memperbaiki hubungan antara 2 yang sudah rusak tadi. Kemudian dia beramar ma'ruf nahi mungkar, yang benar didukung, yang salah dilarang. Dan yang terakhir, yang keempat adalah
an-nushu wat tasattur, menasihatin orang yang salah dari kedua belah pihak ini setelah meluruskan dan memperbaiki, dan menutupi aib tersebut. Menutupi aib tersebut. Jadi kalau kita dengar pun ada kesalahan dari seseorang, baik kerabat, baik teman kita, termasuk jiwa yang sangat hanif adalah seseorang menutupi itu. Nanti akan kita jelaskan dalil-dalilnya. Di antara hal yang paling mendasar dalam masalah ini adalah hadis-hadis Nabi SAW. Kita renungi hadis ini, karena saya baca ayatnya sekalian saya tafsirkan. Nabi SAW bersabda, Al-Muslimu akhul Muslim, Muslim itu adalah saudara Muslim yang lain. La yadhlimuhu, jangan sampai dia mendoliminya. Dan makna mendolimi adalah dia tidak memberikan hak atau mengambil haknya dia, orang lain. Lanjutannya dikatakan wala yuslimuhu, dan dia juga tidak boleh menelantarkannya, membiarkannya dalam kesalahan. Wa man kana fi hajati akhihi, siapa yang justru memenuhi hajat saudaranya, kana Allah fi hajati, Allah pasti akan penuhi hajat-hajatnya. Artinya kalau dia niatnya benar, dia ingin meluruskan, dia ingin membantu, ya, maka Allah akan penuhi hajatnya semuanya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang mengeluarkan seorang muslim dari permasalahan yang sedang melilitnya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, Allah juga akan keluarkan dia dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Potongan akhir hadis ini jadi saksi bahasan kita. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah pun akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari di jilid 5 halaman 97, tepatnya nomor hadisnya 2442, dan Imam Muslim di jilid 4 halaman 1996 dan nomor hadisnya 2580. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, man satara aurata akhihil muslim, siapa yang menutupi kesalahan saudaranya muslim, satarahullahu atau satarallahu auratahu yaumal qiyamah, Allah pasti akan tutupi auratnya dia pada hari kiamat atau kesalahan-kesalahannya. Wa man kasyafa aurata akhihil muslim, dan siapa yang sengaja mengorek-ngorek kesalahan saudaranya muslim, kasyafallahu auratahu, Allah pasti akan juga ngorek-ngorek kesalahan dia atau aibnya, hatta yafdahuhu biha fi baitih, sampai akhirnya Allah akan membuka aibnya walaupun dalam rumahnya. Jadi sering saya dengar ini di pengajian, apalagi ini di kalangan ikhwah dan akhwat kita yang sudah mulai ikut pengajian, sudah mulai performanya berubah, sudah mulai banyak faham halal haram. Kalimat tabayun disalahgunakan. Walaupun tidak ada hubungannya sama dia, anda mau tabayun nih, tidak ada hubungan sama dia. Apa hubungan antum dengan masalah itu? Ada masalah nggak kita sama perceraian atau pernikahan orang lain? Ada hubungan nggak kita dengan pekerjaan dia? Ada hubungan nggak kita dan ini dan itu? Kalaupun kita mau melakukan itu, maka kita harus mendengarkan dari dua belah pihak. Tambah lagi, kita harus menasihati orang yang salah, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang terakhir, ini tadi yang kita titik beratkan adalah bagaimana dia menasihati dan juga dia menutupi, bukan malah menyebarkan. Oh, saya sudah nasihatin si fulan, oh saya sudah datangin dia. Untuk apa disebarluaskan? Karena kita sudah jelaskan tadi bagaimana hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan di dalam hadis yang lain, hadis itu tadi hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 2063. Dan ada hadis diriwayatkan Abu Daud nomor 4083. Kata baginda Nabi SAW, ya ma'syara man amana bilisani, wahai orang-orang yang hanya baru beriman dengan lisannya, walam yadkhulul imanu fi qalbi, sementara iman belum masuk dalam hatinya,
la taghtabul muslimin. Jangan pernah kalian menggibah kaum muslimin. Makna gibah adalah menceritakan aib yang ada padanya. Gibah itu teman-teman, gunjing adalah sesuatu yang ada padanya. Kalau tidak ada namanya fitnah. Gibah nggak boleh. Kalau memang ada pada dia nggak boleh. Kalau ada sesuatu yang salah, datang ke dia. Bahasakan baik-baik 4 mata saja. Ya. Akhi, ukhti, saya dapat informasi begini. Dan saya ditanyakan oleh banyak orang. Boleh nggak saya tahu? Mungkin ada yang bisa saya bantu. Setelah itu pun tutupin. Kalaupun dia sudah cerita, mungkin dia minta nasihat, ceritakan dan nasihati baik-baik. Kata Nabi SAW, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, namun hatinya belum beriman. La taghtabul muslimin. Jangan sengaja menggibah. Menggibah artinya menceritakan aib yang dasarnya ada. Wala tattabi'u auratihim. Dan jangan pernah kalian sengaja mencari-cari kesalahan atau aib-aib mereka. Fa innahu man ittaba auratihim yattabi'u Allahu auratah. Siapa yang sengaja mencari-cari aib saudaranya, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Wa man yattabi'illaha auratahu yafdahu fi baiti. Siapapun yang Allah ikutin ya, atau yang Allah cari-cari kesalahannya, maka Allah akan membuka kesalahannya walaupun di dalam rumahnya sendiri. Maka ini poin harus digarisbawahi. Kita kembali kepada ayat tadi surah Al-Hujurat. Apa yang Allah katakan? Hai orang-orang beriman, kalau datang kepada kalian orang yang fasik. Makna fasik belum jelas statusnya. Kalau orang itu terpercaya dan memang tugasnya dia, ada seseorang ditugaskan oleh pemerintah untuk mendatangi sebuah tempat dan meng-cross check tempat itu. Atau ada satu orang keluarga yang dipercaya disuruh untuk mengecek tentang kejadian yang sedang terjadi. Ya, ini tugas dia. Ya. Kalau selain daripada tugas dia dan bukan orang terpercaya, maka Allah bilang, ya, maka tabayunlah dengan 4 syarat tadi. Kata Allah SWT, antusibu qauman bijahalah, agar jangan sampai kaum ini dalam bahasa Arab teman-teman minimal 3 orang. Ya, ada sebagian ulama mengatakan 2 orang, tapi kita ambil perkataan 3 orang. Kalau masih di bawah 3 orang belum dikatakan kaum. Ya, kaum itu bisa dikatakan komponen masyarakat ya. Antusibu qauman bijahalah. Jangan sampai nanti banyak orang yang terkena berita bohong, kebodohan, penyesatan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dan akhirnya kalian nyesal sendiri. Perkataan seseorang teman-teman dari lisannya, kalau antum belum ucapkan, itu masih milik antum. Tapi kalau sudah kita ucapkan, milik orang lain udah. Susah untuk menariknya. Iyas al-Muzani rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, orangnya pintar sekali, cerdas dan memang suka berdebat, tapi debatannya itu ilmiah. Kalau orang yang salah diingatkan sama dia, kalau orang itu punya argumen didebati sama dia. Dia mengatakan, saya selalu memenangkan perdebatan positif ini, ilmiah, kecuali dengan satu orang. Ada orang di majelis saya, ada di ujung majelis, selama bertahun-tahun belajar, gak pernah bicara. Datang, duduk, dengar, pulang habis itu. Dia bertanya kalau perlu, tapi ini orang tidak pernah bertanya. Maka satu waktu setelah sekian tahun saya datangi dia, saya tanya, wahai saudara, kenapa saya lihat kamu diam aja? Gak pernah kamu bertanya, gak pernah kamu lakukan. Kamu datang, kamu dengar saja. Kamu cuma datang, kemudian kamu cuma mendengar saja. Dia mengatakan, wahai imam, dia panggil imam, maksudnya ini guru saya. Dia panggil, kalau kita kiai ini, kalau imam atau ustaz. Wahai imam, aku mendengar, maka aku dapat manfaat. Dan aku bisa menyortirnya. Dan aku diam, aku selamat. Makna kalimat ini adalah, Allah kasih saya 2 kuping, untuk saya supaya lebih banyak dengar. Dan Allah beri saya lisan 1 supaya saya jaga pembicaraan.
Kalau perlu, sudah disortir baru diucapkan. Kalau tidak, maka akan menyakiti orang lain. Dan sulit untuk menariknya. Ada hadis Nabi SAW teman-teman yang berbunyi, ada diwan. Diwan itu semacam buku hisab hari kiamat. Setiap orang kita punya itu. Yang Allah tidak akan biarkan sampai pemiliknya orang yang sudah dijadikan target, yang dituduh, yang dicaci maki, yang digibah, yang difitnah ini, itu sampai dianya memaafkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hak orang-orang yang terzalim. Bahkan ada hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, yang berbunyi, demi kemuliaanku kata Allah, tidak akan masuk penghuni surga ke dalam surga sementara masih ada penghuni neraka yang punya hak dari dia, dan tidak akan masuk penghuni neraka ke neraka selama masih ada penghuni surga yang memiliki hak dari dia, walaupun orang kafir. Makna hadis ini teman-teman, nanti pada hari kiamat, kalau misalnya di dunia ini ada seorang pemimpin muslim, di bawahannya, ya, di bawah dia ada orang-orang non muslim, lalu dia zalimi, dia nggak kasih gajinya, dia nggak kasih haknya misalnya, maka meninggallah dua-duanya. Si muslim akan masuk surga karena dia meninggal dalam keadaan muslim, misal amalnya juga banyak, tapi dia pernah zalimi satu orang non muslim. Orang non-muslim ini meninggal dalam keadaan kafir akan masuk neraka. Allah mengatakan apa? Demi kemuliaanku tidak akan masuk penghuni surga tadi ke dalam surga itu selama masih ada orang ahli neraka yang punya hak dari dia. Didatangkan dulu dua-duanya. Lalu Allah menilai kadar kezaliman si muslim tadi. Dikurangilah siksaannya si kafir di neraka dan dikurangilah fasilitasnya si muslim di surga. Misal tadinya dia bisa masuk derajat ke 100, turun jadi 70. Si kafir disiksa dengan siksaan yang beragam macam, bisa berkurang karena kezalimannya si muslim. Dia nggak bisa keluar ke surga. Sebaliknya, tidak akan masuk penghuni neraka ke dalam neraka selama masih ada penghuni surga punya hak dari dia. Kita balik kasusnya. Kalau pemimpinnya orang non muslim, yang dizalimi bawahannya orang muslim, dua-duanya meninggal, si muslim akan masuk surga, si kafir akan masuk neraka. Tapi sebelum masuk ke neraka si kafir dan si muslim masuk surga, didatangkan dulu oleh Allah SWT. Dengan kemuliaannya Allah, Allah nilai kadar kezalimannya si kafir, itu lalu diberikan dalam bentuk pahala si muslim sehingga derajatnya di surga naik, dan si kafir ditambah hukumannya karena kezalimannya tadi. Allah Subhanahu wa taala sangat bijaksana dalam masalah seperti ini. Jadi Allah SWT mengatakan, hai orang beriman, kalau datang kepada kalian berita dari orang fasik, maka tabayunlah, cross check dulu yang benar, supaya jangan salah, jangan sampai kaum ditimpa kejahilan, ya. Maka kalian menyesal terhadap apa yang kalian lakukan. Itu ayat 6-nya. Ayat 7-nya Allah bilang, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah, sadarilah, di tengah-tengah kalian ada utusan Allah, ada Nabi Muhammad SAW. Lihat kehidupannya, bagaimana dia bermuamalah sama orang kafir, bagaimana dia bermuamalah sama orang munafik, bagaimana dia bermuamalah sama ahli maksiat, bagaimana dia bermuamalah dengan orang-orang yang taat. Di kehidupan baginda Nabi SAW di Madinah, ada 4 golongan manusia yang Nabi bermuamalah dengan mereka. Yang pertama adalah orang-orang kafir. Di Madinah itu ada 3 Yahudi, suku Yahudi, Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. 3 suku ini, suku Qainuqa, suku Nadir, dan suku Quraidah, sudah ada di Madinah sebelum Nabi SAW hijrah. Dan Nabi SAW ajarkan kita bagaimana bermuamalah dengan orang kafir yang tidak buat masalah. Seorang muslim tidak boleh mengganggu tetangganya orang non muslim. Oh, ini tetangga saya Nasrani, matikan aja listriknya, parkir aja sembarangan depan rumahnya, nggak boleh, dosa dalam Islam. Bahkan kata Nabi SAW, man adza dhimmiyan kuntu lahu khasiman yaumal qiyamah, siapa yang menyakiti dhimmi,
orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, tidak buat masalah, maka dia akan jadi musuhku hari kiamat. Kalau kafir harbi, orang kafir sengaja keluar ke medan perang, mau berperang melawan Islam, sudah bertemu dua pasukan, itu berbeda. Hukumnya kita berperang dengan dia, itu pun masih ada adabnya. Kata Nabi SAW, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak, jangan rusak fasilitas umum, jangan membakar. Tidak ada mutilasi dalam Islam. Dan kalau orang sudah menyerah, terima dia sebagai tawanan. Tawanan pun, kata Nabi SAW, berbuat baiklah dengan tawanan. Sampai banyak tawanan di zaman Nabi SAW masuk Islam gara-gara akhlak kaum muslimin. Ada di antara mereka yang menceritakan, kami pernah ditawan oleh kaum muslimin, akhirnya jadi sahabat Nabi dia. Kami temukan para sahabat Muhammad memegang roti-roti manis di tangan kanan mereka dan memegang kurma kering di tangan kirinya. Mereka menyodorkan roti manis ke mulut-mulut kami sebagai tawanan dan mereka memakan roti-roti kering. Adab dan tata keramanya ada. Bagaimana Islam mengajarkan itu? Ini komoditas yang pertama. Bagaimana umat Islam bermuamalah dengan orang kafir. Santun, baik, jadikan mereka sebagai mad'u, orang yang ditargeti dakwah supaya dapat hidayah Islam, bukan dimusuhi. Komunitas yang kedua, adanya orang munafik di Madinah, hidup bersama Nabi SAW, sholat bersama Nabi, hadir dalam majlisnya Nabi. Juga mereka mengaku muslimin. Turun surah Al-Munafiqun, surah lengkap menceritakan tentang siapa mereka. Pakaiannya seperti kita, bahasanya seperti kita, namanya nama seperti kita, kaum muslimin. Tapi munafik, apa makna munafik? Pura-pura Islam. Ciri khasnya mereka, kalau kita mengatakan agama Islam berkata begini, dia membawa simbol-simbol Islamnya, kopiahnya, penampilannya, lisannya, yang menggunakan bahkan ayat-ayat Al-Quran untuk membantah itu. Oh ini garis keras, oh ini enggak benar, oh ini haram, oh ini terlalu ini dan itu. Enggak boleh. Gitu kan? Maka kelompok yang kedua munafik. Bagaimana Nabi SAW bermuamalah sama mereka? Hadiri majlis silahkan. Mereka mau mengaku muslimin silahkan. Tapi semua syubhatnya, kalau mereka punya permasalahan yang mereka sampaikan, dibantah. Disampaikan kalau ini tidak benar, yang benar itu seperti ini. Dan kita merangkul mereka seperti muslimin. Nabi SAW sudah ajarkan cara bermuamalah. Dan ini tidak boleh kita lupa, karena di tengah-tengah Nabi SAW ada orang munafik. Berarti di tengah-tengah kita juga akan ada. Kita tidak lebih mulia daripada Nabi SAW. Tapi Nabi ajarkan cara bermuamalah. Lalu beliau sebutkan ciri-ciri orang munafik. Kalau berkata dusta, diberikan amanah khianat. Kalau berjanji pungkiri janjinya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kalau mereka sholat, mereka malas. Kalau mereka berzikir, tidak berzikir kepada Allah kecuali zikir yang sedikit. Ada ciri-ciri mereka. Nabi ajarkan bermuamalah. Ini hidup bermasyarakat, bagaimana kita bermuamalah dengan mereka. Yang ketiga, orang fasik. Siapa fasik ini? Muslim tapi masih buat maksiat, berzina, mencuri. Teman-teman sekalian, pemerintah kita Indonesia ini, kalaupun presidennya seorang ulama hafidh Quran 30 juz, semua menterinya juga sama, ya, semua jajaran pemerintahan ulama semuanya, tetap akan ada ahli maksiat. Gak bisa untuk hilangkan itu. Tetapi jadi reda. Kok bisa Ustaz? Lo di zaman Nabi aja ada. Ada nggak di zaman Nabi sahabat yang mencuri dipotong tangannya? Ada. Ada nggak di zaman Nabi orang yang berzina Nabi rajam? Ada. Loh itu Nabi loh. Apa kita lebih baik dari Nabi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal dengan ketegasannya dan sampai kemungkaran banyak sekali yang hilang, tapi yang berkurang, tapi tidak hilang. Di zaman Umar bin Khattab, teman-teman sudah tahu belum? Hukuman pemabuk itu di zaman Nabi, zaman Abu Bakar, cambuknya kalau ketangkap, kepergok mabuk itu 40 derah, dicambuk 40 kali. Di zaman Umar 80 kali. Kok bisa ditambah? Tambah banyak orang mabuk. Lebih banyak karena wilayah Islam makin luas. Wilayah Persia, wilayah Romawi banyak masuk Islam.
Maka hukuman didobelkan oleh Umar bin Khattab. Bahkan di tahun 22, Umar bin Khattab meninggal tahun 23 radhiyallahu anhu. Tahun 22, Bajalah bin Abdah, salah satu gubernurnya Umar yang sangat terkenal dengan kesolehannya, ulama tabi'in, mengatakan, telah datang surat Umar bin Khattab kepada kami nih, setahun sebelum beliau meninggal, agar menghukum mati semua penyihir laki-laki dan perempuan. Dan Umar sudah sangat tegas. Ternyata makin banyak penyihir, Umar makin tegas. Tapi di sini teman-teman, kemaksiatan mereka teredam, gitu kan? Jadi jangan sampai bilang, oh itu katanya mau terapin hukum Islam, tapi itu masih ada orang begini dan begitu. Itu Saudi katanya negara Islam, masih ada begini dan begitu. Di zaman Nabi aja ada gitu. Dan yang keempat, golongan orang-orang beriman, ahli takwa, orang-orang yang saleh, yang benar-benar kalau azan ke masjid, menjaga halal haramnya Allah, menjaga hubungan baik dengan Allah, dengan manusia. Dan ini Nabi SAW menjaga komunitas ini. Komunitas ini yang mengawasi 3 komunitas tadi yang ada. Dan itu membawa kepada kehanifan, bagaimana orang bijaksana dalam masalah itu. Allah mengatakan kembali, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Sadarilah, pelajarilah, di tengah-tengah kalian ada utusan Allah. Ada sudah diajarin bagaimana cara hidupnya, menjadi suami, menjadi teman, sahabat, menjadi guru, menjadi murid, menjadi pejuang, mujahid, ya, prajurit, menjadi ekonom, ya, seorang saudagar yang sukses, menjadi seorang politikus, mendirikan negara Islam di Madinah. Semua sudah diajarkan. Allah bilang, "Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Allah mengatakan, kalau dia Nabi itu mau mengikuti apapun yang kalian inginkan, maka itu akan berbahaya buat kalian. Maka Nabi SAW datang dengan yang halal dan haram. Dan Allah telah menciptakan di dalam hati kalian keimanan dan menghiasinya. Wa qarrah ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kalau kalian ikuti Rasul itu, halal haramnya Allah akan buat dalam hati kalian benci dengan kekufuran, tidak mau kafir, tidak mau berbuat kefasikan, dan juga tidak akan berbuat pelanggaran-pelanggaran. Ulaika humur rasyidun. Mereka itu yang mendapatkan petunjuk. Ayat 8-nya Allah bilang, fadlan minallahi wa ni'mah. Kalau ada orang yang begitu kehidupannya, semuanya mengikuti baginda Nabi SAW, bijaksana dan hanif dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat dia, bagaimana berhadapan dengan orang kafir, bagaimana berhadapan dengan orang fasik, orang munafik, dan orang-orang beriman, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Dan Allah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana, alimun hakim. Lalu Allah jelaskan kepada kita, bagaimana kalau kita temukan ada orang dua cekcok, dua orang ataupun dua komunitas, dua suku, dua negara. Allah bilang, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok orang beriman yang sedang berperang, tugasnya perbaiki di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, kalau sudah ketahuan kelompok mana yang tidak benar dan diajak untuk damai tidak mau, maka perangilah, kata Allah. Faqatilul lati tabghi hatta tafiya ila amrillah. Perangi kelompok yang memang tidak mau kembali ke jalan Allah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma. Kalau sudah kembali lagi, perbaiki lagi di antara keduanya bil adli, dengan penuh keadilan, benar-benar salah-salah. Wa aqsitu, dan jujurlah kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka dengan orang yang jujur dan juga orang yang adil. Lalu dikatakan selanjutnya ayat 10-nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu semuanya bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka perbaiki hubungan baik di antara kalian. Selalu saling menasehatin. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat.
Lalu kita masuk ke inti bahasan kita, peringatan-peringatan yang mulia di ayat 11 dan ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan lagi pernah mulai hari ini semenjak ayat ini turun sampai hari kiamat, satu kaum mengolok-olok, menghina kaum yang lain. Jangan komunitas ini, suku ini menghina yang lainnya. Dalam Islam tidak ada rasisme. Nggak ada lagi, saya orang Arab, saya orang Melayu, ini negara saya, ini kota saya. Nggak ada lagi. Nabi SAW mengatakan bagi setiap muslim, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Adanya ragam suku, bahasa, perbedaan paras wajah, warna kulit, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Agar Allah ingin melihatkan kepada kita kemahabesarannya. Manusia semua satu, induknya. Dan kata Nabi SAW, la farqa baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa. Gak ada perbedaan dasar antara orang Arab dan orang Ajam selain orang Arab. Itu kecuali dengan ketakwaan. Kemuliaannya ada di situ. Lalu Allah mengatakan, asa ayyakunu khairan minhum. Bisa saja yang diolok-olok itu, yang dianggap remeh itu, lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa'in. Juga kelompok perempuan tidak boleh mengolok-olok kelompok perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairan minhun. Bisa saja yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Saya ingin berbagi poin penting sini teman-teman, terutama yang sudah hadir di pengajian. Kalau sudah hadir di pengajian teman-teman, sudah mulai terasa ada keimanan. Kita memang rasakan setiap hadir di majelis ilmu akan ada perubahan, perbedaan antara sebelum hadir dan sudah hadir. Semestinya kita lebih hanif, lebih bijaksana dalam masalah ini. Harusnya kita lebih menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan malah lebih giat menggosipin orang. Mungkin syaitan berhasil atau tidak berhasil menggoda dia lagi dengan lawan jenis. Dia tutup pintu perzinahan. Mungkin riba dia sudah taubat. Mungkin dia tidak lagi begini dan begitu. Tapi syaitan membuka pintu-pintu lain yang kira-kira dia masih lemah. Di antaranya kerjaannya selalu gosipin orang di majelis. Datang orang ini begini, orang itu begitu. Kerjanya cuma tahu menilai orang. Dia tidak pernah menilai dirinya sendiri. Kalau kita review kembali, mungkin dia baru tobat 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Baru hadir majelis ilmu 4, 5 tahun yang lalu. Sudah bisa berbicara tentang ulama ini, tentang ulama itu, tentang masjid itu, tentang kelompok ini. Sibukkan diri dengan amal soleh. Bukan sibukkan diri dengan keadaan orang. Kalau seandainya ada kemungkaran depan mata, jelas-jelas salah. Tugas kita dalam Islam, kalau kita lihat kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkara, siapa yang lihat dengan mata kepalanya, dia lihat orang buat salah, falyughayyirhu biyadi, baru dia ganti dengan tangannya. Tangan maksudnya kekuasaannya. Kalau dia atasan, dia ingatkan bawahannya. Orang tua ingatkan anaknya, suami ingatkan istrinya. Au bilisanihi, kalau dia tidak bisa, fa in lam yastati fa bilisanihi. Kalau tidak bisa dengan kekuatannya, maka dengan lisannya nasihati. Fa in lam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Dia doakan semoga Allah berikan hidayah. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu selemah-lemah iman. Kalau kelihatan, kalau nggak kelihatan, nggak usah dicari-cari. Nggak usah cari-cari. Dia tidak boleh teman-teman dalam Islam sengaja ngintip rumah tetangga dia pakai baju apa hari ini. Kenapa dia ganti mobil? Ada orang unik, tetangganya beli kulkas atau AC dia yang kedinginan. Ya. Kenapa ini? Tetangganya pakai baju dia yang tidak suka. Tetangganya begitu dan begitu. Begitu tetangganya naik mobil baru, mundur tabrak pagar, syukurin tuh. Malah gembira dia. Subhanallah, kenapa ini? Hatinya hasad, gitu kan? Nggak boleh ini teman-teman sekalian. Ya. Satu sisi. Sisi yang lain, ya mestinya kalau poin yang pertama tadi ini, teman-teman kalau hadir majelis ini harus lebih hanif, lebih bijaksana, lebih hati-hati dengan hukum halal haramnya Allah. Kalau ada yang gosipin orang lain, berdiri, tinggalkan majelis itu.
Seorang salafus saleh pernah duduk sama teman-temannya di majelis ilmu. Duduk teman-temannya habis selesai pengajian, duduk sama teman-temannya. Rupanya teman-temannya pada gosipin orang. Oh, tadi ada si fulan baru datang gini-gini. Dia berdiri, dia buka bajunya, dicabut bulu ketiaknya sama dia. Di depan mereka. Cabut bulu ketiaknya, ditaruh di atas meja. Ditaruh di majelisnya itu. Kira-kira teman-teman, kalau kita lagi duduk 5-6 orang, kita lagi gosipin orang bicara, oh si fulan begini atau apa saja, berdiri satu orang, buka baju, cabut bulu ketiak, taruh di depan. Kan kalau ditaruh di depan kue, minuman, masuk akal, ini bulu ketiak. Rupanya dia sengaja. Teman-temannya tanya, hai fulan, aib benar nih, memalukan benar. Kenapa kau taruh bulu ketiak di depan kami? Maka kata dia, apakah kalian lihat ini perbuatan aib? Mereka bilang, iya, tentu saja. Kita lagi duduk bermajlis kok. Tiba-tiba kamu berdiri, cabut bulu ketiak, taruh depan kami. Ini aib, menghina kami. Kata dia, subhanallah. Kalian menganggap perbuatan cabut bulu ketiak yang merupakan sunnah Rasulullah. Rasulullah kan sunnahkan cabut bulu ketiak. Kata Nabi SAW, 5 fitrah. Harus dijaga orang muslim. Potong kuku, rapikan kumis, cabut bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, gitu kan? Kemudian juga ada hadis yang melibatkan masalah memelihara jenggot, gitu kan? Ada fitrah, di antaranya cabut bulu ketiak. Kalian menganggap cabut bulu ketiak yang sunnah Rasulullah aib, sementara kalian menggibah orang lain, maksiat pada Rasulullah, kalian tidak anggap aib? Artinya dia mau bilang, ini yang kalian anggap memalukan, lebih baik daripada kalian gosipin orang tuh tadi. Teman-teman kalau dengar orang lain gosipin orang, sudah mulai bicara tentang fulan tinggalkan. Jangan ada di situ. Kalau hukuman Allah datang, kita kena semua nih. Tidak usah. Bahaya sekali. Dan ghibah itu, kalau ada pada orang itu, jadi nggak ada gunanya kita berbicara itu. Saya ingin berbagi dalam masalah ini juga. Imam Ahmad rahimahullah pernah mendatangi satu orang muridnya. Muridnya ini terkenal sekali suka nyusun hadis. Jadi termasuk muridnya yang paling rajin nulis itu adalah Imam Ahmad. Dia datang tengah malam ke rumahnya muridnya ini, sepertiga malam, waktu sholat tahajud menjelang subuh, gitu kan? Maka Imam Ahmad ketuk pintunya pelan-pelan sekali, pelan-pelan diketuk pintunya. Kemudian muridnya bilang, kebetulan dia lagi susun hadis, habis sholat malam. Apa Imam Ahmad jelaskan ditulis sama dia. Dan dia karena sudah dianggap punya ilmu yang luas, Imam Ahmad izinkan dia buka majelis juga. Dia juga ada majelisnya. Imam Ahmad datang di sepertiga akhir malam, ketuk rumahnya pelan-pelan. Dia tanya, siapa? Kata Imam Ahmad, ini saking tawaduknya, ilmunya orang kalau sudah makin tinggi seperti padi. Ya, maksudnya dia seperti padi, makin berisi makin tunduk. Maka Imam Ahmad tidak mengatakan, saya gurumu Ahmad, enggak. Dia bicara dengan suara kecil dekat pintu, dia mengatakan, Ibnu Hambal. Namanya dia Ahmad bin Hambal. Dia bilang Ibnu Hambal. Karena tengah malam jadi kedengaran walaupun suaranya kecil. Kata muridnya, Ibnu Hambal, Ahmad bin Hambal ini guru saya. Dia buru-buru berdiri buka pintunya. Betul, gurunya di depan pintu. Imam Ahmad sudah tua waktu itu. Rambutnya sudah putih, jenggotnya putih. Datang kepada dia. Lalu dia mengatakan, ada apa guru? Ada apa imam? Imam Ahmad mengatakan, shh, jangan ribut. Pelan-pelan aja bicara. Kata dia, kata Imam Ahmad, apa kau persilahkan saya masuk? Dia bilang iya, silahkan imam masuk. Kata muridnya nih, Imam Ahmad masuk ke dalam rumah, jingkrak-jingkrak, pelan-pelan jalan. Seperti tidak mau ada orang lain terganggu dengan itu, pelan-pelan. Lalu saya pun ikuti guru saya jalan pelan-pelan, lalu saya bilang silahkan imam duduk di kursi. Dia duduk di kursi. Kata muridnya diceritakan, dia bilang dia duduk di kursi pelan-pelan supaya nggak keluarin suara kursi itu. Setelah selesai, kata dia, wahai imam, sambil bisik-bisik muridnya, kenapa anda datang tengah malam begini? Kan kita bisa ketemu di majelis ilmu sebentar. Dia bilang, ada perbuatanmu kemarin mengganggu saya. Saya takut kau berdosa dengan itu. Imam Ahmad mau nasihati muridnya, tapi cara nasihatinya begitu. Melangkah pelan-pelan, tidak ribut-ribut, tidak ekspos ke sana sini, enggak. Kata dia, kesalahan apa imam? Dia penasaran, dia bilang, kemarin saya sempat lihat siang tadi,
kau mengajar murid-muridmu, sebab kalau lagi ada di bawah pohon, murid-murid diberi matahari, itu tak boleh kau lakukan. Kalau kau berdaun, mereka juga berdaun. Kalau kau panas, mereka boleh panas-panasan. Itu tak boleh syariat. Kau harus menjadi contoh bagi mereka. Maka kata dia, Allah mengira, saya akan perbaiki. Kalau dia bilang kita apa, langsung panik. Pulang dengan cingkrak-cingkrak pelan-pelan. Apa maksudnya ini cingkrak-cingkrak, suaranya kecilan, supaya tidak dilihat semua. Begitu cara nasihatin semua muslim, saudara kita yang salah. Bahkan kalau kita nasihatin orang di depan umum, teman-teman sekalian, pasti kan terjadi penolakan, bukan penerimaan. Setiap ada orang di depan mata kita yang melakukan pelanggaran agama, yang kita yakin pelanggaran agama, setelah kita yakin dia bukan musuh kita, tapi dia menurut orang yang menjadi target dakwah. Akhwat kita di sana, andai saja bertemu dengan orang di pasar, seorang muslimah di pinggir jalan, belum orang, jangan dimusuhi. Dia belum paham, dia baru senyum. Kita ini seperti marketing, benar-benar sekalian, tapi marketing agama. Ikhwan di sini di pengajian, kalau lihat ada orang di luar sana masih merokok, masih minum khamr, masih berzina, mungkin dia masih belum mengerjakan perintah agama, belum sholat, ya. Maka jangan dilihat teman-teman, begitu ketemu yang paling pertama dilihat pakai kopiah enggak, berjenggot enggak, celananya isbal atau tidak, apalah. Kalau tidak sama dengan dia, oh ini ahli nar, ini orang penghuni neraka nih, salah itu. Justru kalau orang belum faham agama, senyum. Kita ini marketing. Target bagaimana dia menjadi amal jariah buat kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman baik-baik. Kemudian muslim, iya, apa kabar Pak? Baik. Tanya ibunya kalau memang ibu-ibu misalnya. Kemudian ya, dipandu kepada hal-hal yang positif. Bisa boleh nasihatin langsung, atau kita minta waktu bertemu di rumahnya misalnya. Kalau sesama jenis ya, laki-laki sama laki, perempuan sama perempuan, kita nasihatin dengan cara baik. Maka ini yang harus kita lakukan, bukan malah memusuhinya. Semua orang yang masih jauh dari agama, tugas kita adalah bagaimana menjadikan mereka sebagai ya, mad'u. Kalau kita kembali kepada ayat tadi, Allah mengatakan wala talmizu anfusakum. Jangan pernah kalian mencela diri kalian sendiri. Termasuk hanifnya seseorang tidak mencela dirinya. Lihat dirinya di kaca, kenapa saya hitam ya? Kenapa saya pesek ya? Kenapa rambut saya keriting? Kenapa begini dan begitu? Antum ini ciptaannya Allah. Jangan hina. Ya? Sekarang kalau kita punya rumah, ada tamu datang, lalu tamu itu menghina, padahal itu kemampuan kita, itu penataan kita, itu warna yang kita suka, tentu kita marah. Allah bilang, wala talmizu anfusakum. Jangan hina diri kalian sendiri. Jangan caci maki. Tetap syukuri. Karena sehebat apapun manusia, sampai hari ini pun mereka masih cuma mampu membuat robot saja. Robot pun itu coba mencontohi manusia. Dan masih banyak kekurangan-kekurangannya. Ciptaan Allah sempurna. Lalu Allah mengatakan wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memanggil dengan julukan-julukan yang tidak baik. Temannya gemuk, gendut, atau temannya kurus, apalah dipanggil. Ya, tidak boleh sama sekali. Termasuk juga tidak boleh orang tua kepada anak panggil-panggil julukan yang tidak baik. Panggil julukan yang baik. Ya. Panggil dengan kata-kata yang santun. Bahkan tidak boleh kita mengucapkan kalimat buruk untuk diri kita, keluarga dan harta. Kata Nabi SAW, jangan ucapkan kalimat buruk untuk diri kalian, harta kalian, dan keluarga kalian, istri dan anak. Karena jangan sampai malaikat lewat lalu kemudian mengaminkan terjadilah.
Walaupun ribut rumah tangga, jangan bilang saya nyesal nikah sama kamu, nanti nyesal benar. Lebih baik kita mengatakan semoga Allah berikan kau hidayah. Jangan bilang karena anak aktif, anak ini nakal sekali. Nakal benar, dia aktif bukan nakal. Ya, kalau ikhwah dan akhwat sini punya anak di bawah 7 tahun, memang di bawah 7 tahun itu 7 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah, itu memang alam bermain. Memang nggak bisa diam dia. Beda dengan kita, gitu kan? Tidak mungkin. Kita harus paham masalah itu. Kemudian dikatakan bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Ketahuilah seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah iman. Tak boleh lagi kita panggil dengan kata-kata buruk, selalu sekarang kalimatnya baik-baik. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak mau bertaubat dari tadi menjelek-jelekkan dirinya, mencaci maki orang lain, menggibah orang lain, memfitnah orang lain, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang zalim. Ayat 12-nya Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, tinggalkan semua prasangka-prasangka. Mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Tidak ada dalam Islam. Nyata depan mata, benar kita dukung, salah kita ingatkan. Selesai. Enggak tahu jangan dikorek-korek. Tidak usah ambil tugasnya malaikat. Karena ada malaikat bicara amal baik, amal buruk. Untuk apa ini? Untuk apa akhwat kita ibu-ibu di belakang sana suaminya pulang periksa handphonenya? Untuk apa? Oh, karena saya mau cari tahu. Enggak usah, bukan tugas kita cari tahu. Ada Tuhannya dan ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah mencatat. Tugas kita depan mata kalau baik kita dukung, salah kita ingatkan, kan gitu. Itu juga kita sebagai suami, itu juga sebagai teman. Kecuali tadi saya bilang, memang dasarnya orang-orang yang punya di situ tugas, dan itu ditugaskan misalnya oleh pemerintah. Dia harus meng-cross check tempat ini, dia harus mencari tahu, misalnya kekuatan musuh kalau dia di militer dan seterusnya, itu lain, berbeda. Hukum itu berbeda dalam syariat kita. Tapi secara umum bermuamalah agar kita tidak ada masalah di tengah-tengah masyarakat dan kita punya jiwa yang hanif, bijaksana. Allah bilang, hai orang-orang beriman, jauhi prasangka itu. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sebagian besarnya bisa membawa kepada dosa. Wala tajassasu. Jangan pernah saling memata-matai. Ini ayat Al-Quran. Jangan memata-matai, tidak usah cari tahu tentang orang lain. Sibukkan dengan diri kita sendiri. Bahkan teman-teman, kalau kita sempat melihat sebuah aib pada diri seseorang, tidak ada sama kita. Bukan tugas kita menghina dia, mengolok-olok, tapi tugas kita bersyukur kepada Allah. Kita mengatakan Alhamdulillah. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat aib pada seseorang yang tidak ada padanya, semestinya dia mengucapkan Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan kepada orang ini. Wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Dan telah mendahulukan aku dengan kelebihan yang banyak dari makhluknya yang lain. Itu tugas kita. Lalu kita nasihatin, kita tutupin. Allah bilang wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah seseorang menggunjing saudaranya yang lain, menceritakan aibnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maukah kalian, makna ayatnya, makna tafsirnya, aku siapkan hukuman bagi para penggunjing ini yang suka gosip-gosipin orang. Dia akan makan nanti hari kiamat bangkai saudaranya. Allah ciptakan seperti saudaranya yang dia sedang gunjing itu, tapi bangkai, berbau busuk, lalu dia disuruh makan.
Maukah kalian aku hukum seperti itu, kata Allah, sementara kalian pasti tidak suka dan tidak bisa memakannya? Wattaqullah, oleh karena itu takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu maha menerima taubat. Sudah banyak buat salah, taubat. Salah lagi, taubat lagi. Allah tawwab, selalu menerima taubat hambanya. Rahim, maha penyayang. Allah tidak mau kita masuk neraka. Allah subhanahu wa ta'ala ingin kita untuk bisa masuk ke dalam surganya. Ayat yang terakhir yang saya akan bahas ini adalah ayat ke-13. Allah bilang, ya ayuhan nas. Allah panggil lebih luas lagi. Hai sekalian manusia, hai anak Adam. Laki-laki, perempuan, orang Arab, orang bule, orang hitam di Afrika, orang Melayu, Allah panggil. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ketahuilah kami ciptakan kalian dari dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lalu kami yang menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Makna kenal mengenal adalah bukan menghina. Mungkin di Asia Tenggara ada paras wajah, ada warna kulit, ada cuaca, ada jenis makanan. Itu untuk ta'aruf, untuk supaya kalian tahu. Datang coba kulinernya, lihat kehidupannya, menikah dengannya, dan seterusnya. Begitu juga dengan di Eropa, begitu juga dengan di Afrika. Bukan untuk menghina. Makna ta'aruf juga kata sebagian ulama tafsir adalah kalian saling mengenal untuk mengenal kebesaran Allah sebagai pencipta. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketahuilah, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian bukan yang paling tampan, yang cantik, yang kaya, yang besar, pejabat, bukan. Yang paling bertakwa, yang paling patuh kepada Allah. Innallaha alimun khabir. Allah itu zat yang maha mengetahui dan pasti memberitahukan apapun yang kalian kerjakan pada hari kiamat nanti. Ayat-ayat ini juga diringkas oleh Nabi SAW dalam hadis. Beberapa hadis, teman-teman renungi hadis ini. Kata Nabi SAW, wala tajassasu. Jangan pernah sengaja mencari-cari kesalahan saudaramu. Dalam riwayat lain, baginda Nabi SAW kalau pagi hari habis sholat duha, beliau pulang, beliau mandi, bersih-bersih. Kadang-kadang beliau kebanyakan keluar jalan dengan beberapa sahabat ke pasar, kemana-mana gitu kan. Begitu buka pintu, sahabat banyak depannya. Langsung Nabi SAW mengatakan, jangan ada yang menceritakan aib sahabatku. Karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi lapang dada. Lapang dada. Jadi itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Kita akan menjadi orang yang sangat hanif, bijaksana, bahkan disukai di tengah-tengah masyarakat, teman-teman, kalau kita nggak buat masalah sama orang lain. Sampai Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan dianggap seseorang itu sempurna imannya sampai dia mencintai apa yang dia cintai saudaranya muslim yang lain. Artinya dia tidak suka digunjing, jangan gunjing. Dia tidak suka difitnah, jangan fitnah. Dia tidak suka ditipu, jangan menipu. Lakukan yang terbaik, menjadi orang yang bijaksana, hakim. Ya. Sementara dari satu sisi Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW juga menyebutkan hadis-hadisnya yang mulia. Kata Nabi SAW, kullul muslimi alal muslimi haram. Ketahuilah, hukum syariat Allah, setiap muslim terhadap muslim yang lain hukumnya haram. Nggak boleh dia sentuh. Apa yang haram ya Rasulullah? 3 hal. Damuhu, jangan tumpahkan darahnya. Tanpa alasan yang benar, nggak boleh. Tonjok-tonjokan, berantem nggak boleh. Ada orang ajak berantem, tinggalkan dia. Gak usah dilayani. Kalau kita diserang, kita menangkis baru boleh. Gak usah ribut-ribut. Jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Dia gunjing, kita gunjing. Dia fitnah, kita fitnah. Dua-duanya dihukumlah sama Allah. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis lain, kalau 2 orang sedang bertengkar, maka laknat Allah datang kepada orang yang memulainya. Dan orang yang diam
mendapatkan rahmat Allah sampai dia membalas cacian lawannya tadi. Kata Nabi SAW, muslim terhadap muslim dengan hukumnya haram. Apa saja? Yang pertama, darahnya nggak boleh tumpahkan. Yang kedua, wa maluhu, hartanya nggak boleh kita menipu orang, pura-pura ya utang tapi tidak mau bayar, buat program-program dusta, bohong untuk mengambil harta saudaranya muslim, nggak boleh. Ya, ingat hadis ini mulia ya. Saya kuatkan dengan hadis lain, kata Nabi SAW, tidak ada seseorang pun yang mendatangi seorang wanita. Ini berlaku juga wanita kepada laki-laki ya. Tapi hadis ini menyebutkan tidak ada seorang laki-laki pun yang mendatangi wanita lalu dia mengiming-imingkan atas nama Allah, kalau kau nikah sama saya akan belikan rumah, saya akan belikan mobil, saya akan begini dan begitu, dan dia dusta, dan Allah tahu dia dusta, kecuali dia akan sehingga terhalalkan kemaluan perempuan itu. Yang perempuan itu mau menikah sama dia, setelah nikah, dulu kau janji saya mau belikan ini itu, oh itu kan dulu janji. Maka kata Nabi SAW, kecuali dia akan datang hari kiamat sebagai seorang pezina, walaupun dia itu statusnya suami resmi, tapi di sisi Allah pezina. Kenapa? Karena bohong tadi, nipu orang. Dan selanjutnya kata Nabi SAW, dan tidak ada seseorang, ini berlaku juga bagi perempuan ya. Kalau perempuan bilang, kalau kau nikahi saya akan pakai jilbab, ya saya akan sholat, saya akan berubah. Habis nikah enggak, dusta, sebagai pezina di sini. Kenapa dusta? Sebaliknya juga, atau yang kedua kata Nabi SAW, dan tidak ada seseorang yang mendatangi orang lain lalu mengiming-imingkan untuk menghalalkan hartanya. Saya mau utang, saya ada bisnis, bohong. Bohong dari awal, nggak mau bayar utang itu, mau menipu. Tidak ada orang yang mendatangi orang lain lalu mengiming-imingkan atas nama Allah sehingga terhalalkan harta orang itu, kecuali dia akan datang hari kiamat sebagai seorang pencuri. Bahaya ini ya. Kembali kepada hadis tadi, muslim terhadap muslim yang lain haram, darahnya, hartanya, dan yang ketiga irduhu, kehormatannya. Gak boleh kita rusak nama baiknya. Gak boleh teman-teman sekalian. Ada orang sibuk menjatuhkan orang lain, tidak tahu, tidak kenal, tapi ikut-ikutan ngomong. Ini bahaya sekali. Bagaimana kita minta maafin? Kalau bukan jurusan kita, bukan bidang kita, suara kita tidak terdengar, nggak usah ikut-ikutan teman-teman. Jangan ikut-ikutan. Berapa banyak masyarakat kita sekarang, oh karena kita kan demokrasi, ya sudah, kita juga bebas bicara masalah politik. Padahal dia tidak paham politik. Hah? Dia mungkin cuci sepatunya aja masih salah. Mungkin juga untuk hidup makan seharian masih susah. Ibu-ibu goreng tempe sambil bicara politik. Nyambung dari mana ini? Bahkan dalam rumah tangga kadang-kadang ribut suami istri, tidak berhubungan sampai 2 bulan karena suami pilih nomor 1, istri pilih nomor 2. Rugi sekali. Pahala biologisnya hilang, pahala makan bersama-sama hilang, kasih sayang hilang. Kenapa ini? Apa urusannya sama kita ini? Pemerintah cuma memberikan kita kesempatan atau kebebasan memilih, iya, tapi tidak usah kita bicara tentang orang. Ini di warung kopi di pinggir jalan, bicara masalah politik. Ini seperti pemain bola, penonton lebih hebat daripada pemain bolanya. Pemain bola dari kecil, main bola, sampai hebat, tidak pernah luput tendangannya. Tapi sesekali kadang-kadang luput juga. Begitu penalti nggak masuk, yang tendang orang nomor 1 dunia, bola. Meleset, bodoh. Belum tentu kalau dia masuk gol. Ini penontonnya lebih hebat ini. Dicaci maki pemerintah ini, pejabat ini, ketua yayasan itu, ketua masjid ini. Apa urusannya sama kita ini? Kalau kita ada urusan di situ, kita memang seorang politikus, suara kita sampai, niatnya menasehatin, silahkan.
Kalau enggak apa urusannya? Jangan bawa-bawa musuh hari kiamat. Cukup kita punya musuh satu saja hari kiamat, teman-teman, sudah cukup menghabisi pahala kita semua. Apalagi kalau kita tiap hari dengerin gosipin orang bicara dan kita tidak bisa ketemu. Ini teman-teman yang masih suka bicara masalah politik dan bukan bidangnya. Bagaimana caranya untuk minta maaf sama para politikus itu? Ghibah itu tadi gunjing, kalau aib itu ada padanya, sudah dosa besar. Kalau tidak ada fitnah, gimana kita ketemu? Gimana untuk minta maaf coba? Susah sekali. Artis, itu kan orang maksiat Ustaz. Iya, maksiat urusan dia sama Allah. Yang menahan dia, yang mengingkari dia adalah pemerintah. Kalau kita bisa sampai suaranya, iya. Kalau nggak sampai dalam hati, ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah. Udah. Tahu nggak artis itu begini dan begitu? Cerita di kantornya, sebarin gosipin orang. Dia berdosa dengan kemaksiatannya, kita berdosa dengan gosip kita. Makanya Urwah bin Zubair rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, pernah ketemu dengan satu anak muda. Anak muda ini teman-teman sibuk ceritakan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini orang zalim zaman dulu, perdana menterinya khalifah, yang kalau ada orang tidak sefaham dibunuh sama dia, walaupun ulama gitu. Luar biasa gitu. Maka ada anak muda di pinggir jalan lagi ngobrol sama teman-temannya, ini Hajjaj begini dan begitu, cerita yang keburukannya semua. Lewatlah Urwah bin Zubair. Urwah ini seorang ulama tabi'in, salah satu dari para pembaca Al-Quran terhebatnya tabi'in. Ayahnya Zubair bin Awam, sahabat dan dijamin masuk surga. Urwah lewat lalu dipegang tangannya anak muda itu. Lalu beliau mengatakan, sah ya ibn akhi, diam hai saudaraku. Sah ya ibn akhi, diam wahai anak saudaraku. Karena orang Arab itu kalau mau menghormati seseorang, dia mengatakan wahai anak saudaraku kalau masih muda. Maksudnya ayahmu saudaraku, kau juga saudaraku. Diam, dia bilang. Sesungguhnya kamu sama Hajjaj yang sedang kau ajak bicara, yang sedang kau gosipin tuh, sama-sama menuju ke mahkamah Allah hari kiamat. Kau sama dia sekarang lagi menuju ke liang lahatmu nih. Mati nanti dihisap hari kiamat. Kau dan Hajjaj sedang menuju sama-sama ke mahkamah Allah. Dan ketahuilah, kalau nanti di pengadilannya Allah hari kiamat di mahsyar, Hajjaj, kamu lagi dihisap oleh Allah, Hajjaj masih nunggu, kau akan temukan dosa terkecilmu lebih berat daripada dosa terbesarnya Hajjaj. Karena Hajjaj belum dihisap, kau sekarang sudah dihisap. Nanti hari kiamat, kalau kau sedang dihisap, dosa terkecilmu akan kau temukan lebih berat daripada dosa terbesarnya Hajjaj, karena kau lagi dihisap. Dan ketahuilah, Allah pasti akan memberikan hak-hak orang yang telah dizalimi oleh Hajjaj. Tapi jangan lupa, juga Allah akan memberikan haknya Hajjaj dari orang-orang yang menzaliminya. Sekarang ada orang zalim nih, kita caci maki segala macam. Dia, kalau kita sampai ke dia, kita nasihatin, kita luruskan demi amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada masalah. Tapi kalau jarak jauh, kita nggak kenal, nggak apa kita ngomong, dia berdosa dengan perbuatannya, kita berdosa dengan perbuatan kita. Saya kasih contoh lebih sederhana. Teman-teman keluar dari masjid, sendalnya hilang, dicuri orang. Ya. Kemudian dia keluar, apa yang bisa dia lakukan? Boleh nggak dia doakan si pencuri? Boleh. Ya Allah berikan hidayah misalnya, atau ya Allah mudahkan kembalikan sendal saya. Ya, ya Allah hukum dia, boleh. Tapi kalau dia pindah ke pintu lain, dia caci maki pencuri itu. Ini pencuri ini memang dasarnya, keluar semua kebun binatang tuh. Hah? Maka pencuri berdosa dengan curian sendalnya, pemilik sendal berdosa dengan caciannya. Karena nggak ada hubungan cacian sama sendal yang hilang. Yang boleh dalam syariat dia mendoakan dia. Tapi kalau dia sampai mencaci maki nggak boleh. Nah ini poin harus difahami. Saya pesankan diri saya teman-teman, ini sering saya sampaikan di pengajian saya. Saya ingatkan juga teman-teman di sini. Menuju ke akhirat ini adalah fakta, nggak bisa antum pungkiri. Kalau pulang sebentar kita temukan ada kuburan teman-teman, berhenti sejenak, lihat kembali baik-baik tanah dan batu nisan itu. Itu kalau di mata kita batu nisan dan tanah, tapi renungi baik-baik siapa yang ada di dalamnya. Manusia seperti kita, dulu punya angan-angan seperti kita, ya laki-laki, ya perempuan.
punya jabatan, punya kekayaan, jadi mayit. Kita pun akan begitu. Dan pada saat itu tidak bisa lagi beramal. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Menuju ke akhirat ini, alam barzah dan alam akhirat, saran saya buat diri saya pertama dan baru Bapak Ibu sekalian, bawa dua hal dan jangan bawa dua hal. Bawa dua hal ini teman-teman, bawa amal soleh dan bawa teman soleh. Selalu sibuk. Dari ibadah apa ke ibadah apa lagi. Dari ibadah apa ke ibadah apa lagi. Selalu sibuk. Dari majelis ilmu, sementara naik mobil atau motor, dengarin lagi ceramah. Majelis ilmu mana lagi? Sholat selalu on time. Ibadah apa lagi? Oh zikir. Tidak pernah waktunya luput dari ibadah. Yang kedua teman soleh. Ada sebuah riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, nanti akan ada ahli surga masuk ke surga. Lalu tiba-tiba Allah buat dia mengingat temannya. Dia mengatakan, ya Allah, temanku pernah sholat bersama kami, pernah sholat bersamaku, pernah hadir majelis ilmu, pernah begini bersama. Ingat, pernah ada teman dulu saya kenalan di pengajian. Lalu Allah SWT mengatakan, carilah temanmu itu di neraka. Kalau kau temukan, keluarkan. Maka dia pun mencari, menemukan, lalu mengeluarkannya. Hanya karena punya persahabatan dengan orang soleh. Ini yang kita bawa ke akhirat. Sibuk dari ibadah ke ibadah dan teman-teman baik. Dan jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa. Dari dosa ke dosa, tidak tobat sebelum meninggal. Dan jangan bawa musuh. Ini yang penting, ini poin terakhir. Jangan bawa musuh. Setiap kita gosipin orang, gunjing orang, fitnah orang, cerita macam-macam, maka ini akan cukup menghabiskan pahala kita pada hari kiamat. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kemudian kita pindah ke hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bil mu'min. Mau enggak aku sampaikan kepada kalian siapa itu orang mukmin yang sejati? Maka para sahabat terdiam menunggu jawaban Nabi SAW. Kata beliau, man aminahun nas min lisanihi wa yadihi wa anfusihi atau wa nafsihi. Siapapun yang membuat seluruh manusia merasa aman dari bahaya lisannya, bahaya tangannya, dan bahaya jiwanya atau dirinya, itu orang beriman. Orang beriman itu tidak pernah ganggu orang lain. Dia diganggu, dia terima dan dia sabar. Tapi kalau dia tidak mau ganggu orang lain, dia digosipin iya, tapi dia nggak mau balas gosipin. Dia didolimi iya, tapi dia nggak mau balas kedoliman. Dia yakin bahwasanya pahala sabar didapatkan dengan cobaan. Lalu dikatakan wal muslim. Apakah kalian tahu siapa itu istilah muslim? Sahabat diam. Kata Nabi SAW, man saliman nasa min lisanihi wa yadihi. Orang yang menyelamatkan orang lain dari bahaya lisannya dan tangannya. Wal mujahid. Apakah kalian tahu siapa yang dikatakan mujahid yang sebenarnya? Sahabat diam. Kata Nabi SAW, man jahada nafsahu fi ta'atillah. Siapa yang selalu memaksakan diri untuk berada di atas ketaatan Allah. Wal muhajir. Siapakah orang yang hijrah sebenarnya? Sahabat terdiam. Kata Nabi SAW, man hajaral khataya wal dhunub. Siapa yang telah hijrah meninggalkan seluruh dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Pernah ada seseorang menulis surat, itu hadis riwayat Imam Ahmad ya. Pernah teman-teman ada seseorang menulis surat kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini seorang tabi'in, dia tinggal jauh, maka dia tulis surat. Dia mengatakan, wahai Ibnu Umar, uktub li bil ilmi kullah. Coba tuliskan saya ilmu semua yang Anda tahu. Tentu ini susah sekali ya, karena panjang ilmu-ilmu agama. Lalu dia mengatakan fakataba, atau dikatakan fakataba ilaihi radhiyallahu anhu. Lalu Ibnu Umar membalas surat itu sambil mengatakan, innal ilma katsir. Ilmu itu sangat banyak dan luas sekali. Ilmu sangat banyak dan luas sekali. Walakin ini istata'ta an talqiyallah yaumal qiyamah. Tapi kalau kau mau ringkasan ilmu itu dan akhirnya kau selamat dunia dan akhirat, kalau kau mampu ketemu dengan Allah hari kiamat, hafifudz dhahri min dima'il muslimin. Kamu selamat dari menumpahkan darah kaum muslimin. Wa khamisul batni min amwalihim. Perutmu bersih dari memakan harta mereka.
kafinil lisani min an a'radihim, dan lisanmu selalu terjaga tidak pernah mencoreng nama baik mereka. Laziman li jama'atihim, selalu berkumpul dengan kaum muslimin. Faf'al, maka lakukanlah, karena itu kesimpulan daripada ilmu agama. Juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, al-muslimu akhul muslim, muslim adalah saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh dia zalimi dia. Wa la yakhdhuluhu, tidak boleh dia telantarkan. Wa la yahkiruhu, tidak boleh dia hina. Walaupun dasarnya orang itu mungkin terhina, tidak boleh dia hina. Bihasbi imri'in minasyarr an yahkira akhahu muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari. Cukuplah beban dosa yang berat dan orang itu bisa dinilai sebagai orang yang buruk kalau dia menghina saudaranya muslim yang lain. Hadis riwayat Bukhari yang lain, kata Nabi SAW, sibabul muslim fusuq, mencaci seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufur, dan membunuhnya adalah kekafiran. Hadis Bukhari yang lain, kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bisyirarikum, mau enggak saya tunjukkan siapa orang yang paling buruk di antara kalian? Tidak layak jadi pemimpin, tidak layak jadi suami, tidak layak jadi istri, enggak layak jadi sahabat, enggak layak jadi tetangga, enggak layak jadi partner bisnis, ya, enggak layak jadi semuanya. Qalu bala, para sahabat mengatakan tentu ya Rasulullah. Qala fashirarukum al-mufsiduna bainal ahibbah. Orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang suka merusak hubungan antara orang-orang. Al-masya'una bin namimah, sibuk mengadu domba. Al-baghuna al-bara al-anata, yang mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau orang sudah begini, begitu kita ketemu baru kenalan sudah ceritain tentang aib ini dan aib itu, maka ini sudah tidak layak jadi teman, nggak layak jadi suami. Kalau ada teman-teman berteman sama orang baru kenalan sudah ceritain buruk istrinya, buruk suaminya, berarti satu waktu dia akan ceritakan keburukan kita, keburukan tempat kerjanya, keburukan atasannya. Ini semua tidak benar, berarti tidak layak untuk menjadi teman. Beberapa hadis sebagai penutup teman-teman sekalian, di antaranya hadis Bukhari Muslim, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga tukang gosip, suka nyebar-jebarin macam-macam dan mengadu domba. Sebagai penutup teman-teman sekalian, saya ingin membacakan sebuah hadis dan sebuah ayat. Kalau seandainya ada orang, naudzubillah, mudah-mudahan di sini tidak ada. Kalau seandainya ada orang menganggap dirinya hebat karena pintar, lalu dia bisa merekayasa keadaan, dia bisa menunggangi jabatannya, sehingga terjadilah tipu muslihat kepada orang lain. Teman-teman sekalian, hati-hati. Kita sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Hati-hati. Dan Allah itu Maha cepat hisabnya dan berat hukumannya bagi orang pelanggar, dan juga luas rahmatnya bagi orang beriman. Maka harus hati-hati teman-teman, karena ada orang begitu, dia masuk satu perusahaan, dia lihat pimpinannya lalai misalnya, maka dia merekayasa keadaan dengan dia anggap dia pintar bisa mengambil harta. Atau orang menikah, dia anggap pasangannya bodoh, dia bisa menipunya. Atau ya sahabatnya dia tipu segala macam. Allah bilang dalam surah Fatir, perhatikan surah Fatir, surah nomor 35 ayat 43. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yahikul makrus sayyi illa bi ahli. Semua tipu muslihat hanya akan kembali kepada pelakunya. Bahkan lebih jauh daripada itu, bukan hanya manusia. Kalau ada kucing sedang lewat depan mata kita, lalu kita tendang kucing itu dengan beranggapan kucing nggak akan melawan, kucing cuma teriak, lalu kemudian dia pergi, kesakitan. Dia punya Tuhan, kucing itu sama dengan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta semuanya. Satu waktu nanti kita jalannya lurus, sepatu kita baru keselio, 2 minggu sakit. Kenapa? Karena hukuman tendang kucing tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum semua pelanggar
dimanapun dia berada, apapun waktunya. Dan kalau hukuman Allah datang berat. Sebagai penutup adalah hadis Nabi SAW, al-makru wal khadi'ah finnar. Hadis ini hadis Hasan, diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dalam riwayat la yadkhulul jannatal khab. Ya. Artinya semua tipu daya, semua penipuan, rekayasa pasti akan masuk dalam neraka. Riwayat yang lain, tidak akan masuk surga penipu. Nah, dan ini semua teman-teman sekalian mengingatkan kepada kita agar kita menjadi orang yang benar dan menghindari orang-orang yang buruk. Hati-hati, Allah Maha mengawasi. Saya baru teringat sebuah kisah, izinkan saya sampaikan sekitar 2 menit saja. Pernah satu kali Nabi Musa alaihissalam, jadi kita jangan main-main kalau sama Allah SWT ya teman-teman. Ya, yang kita yakini dan kita sekarang sedang ada di rumahnya, ini maha adil, maha bijaksana dan luar biasa. Kita bisa mengatur tipu daya, tapi Allah lebih mampu melakukan apa saja. Nabi Musa alaihissalam pernah berkata begini kepada Jibril alaihissalam, atau Jibril datang, hai Jibril, sampaikan kepada Allah, saya ingin melihat keadilannya Allah. Bagaimana Allah menghakimi hamba-hambanya dengan keadilannya. Kata Jibril alaihissalam, kau nggak mampu hai Musa, nggak bisa kau jangkau itu, sifatnya Allah itu susah. Dia bilang saya coba. Jibril melapor kepada Allah, kembali lagi, baiklah Allah sudah izinkan hai Musa. Bagaimana caranya? Kau pergi sekarang ke satu sungai, ada sungai di dekat situ, pergi ke sana. Tugasmu hanya melihat, nggak usah buat apa-apa, lihat saja. Musa pergi dari jauh, dilihatlah sungai itu dari jauh. Tiba-tiba ada satu penunggang kuda datang. Penunggang kuda datang, kecepatan tinggi, dia lihat ada air, rupanya dia haus. Berhenti dia, turun dari kudanya, rupanya di pinggangnya ada kantong, isinya banyak uang, koin-koin uang, emas. Dia turun, dia minum. Rupanya waktu dia turun, dia nggak sadar kantong itu jatuh, gitu kan? Uang itu jatuh. Dia naik kuda, dia pergi. Ini orang pertama. Orang kedua yang datang ke sungai itu dilihat oleh Musa alaihissalam, anak kecil, belum balik. Dia jalan, dia lihat air, haus, dia minum. Waktu habis minum, dia lihat ada kantong uang, diambil sama dia. Anak kecil, diambil sama dia, dia pergi. Ini orang yang kedua. Musa alaihissalam lihat. Datang orang yang ketiga, setelah tidak ada anak kecil ini, dalam lama kemudian datang orang ketiga, orang buta. Jalan pakai tongkat, dia dengar gemericik air, dia mau minum, dia mampir, dia minum. Waktu orang buta ini lagi minum, orang yang pertama penunggang kuda kembali. Lalu dia bilang, hai bapak buta, mana uang saya? Apa kau lihat uang saya? Si buta bilang, saya buta, nggak lihat. Saya nggak tahu di mana uang. Dia bilang, nggak mungkin, pasti kau tahu. Saya nggak kemana-mana kok. Saya dari tadi ini lewat jalan ini dan sebelum turun minum di air ini, uang saya masih ada. Dan baru berapa saat, sekarang saya kembali, cuma kamu ada di sini, nggak mungkin, pasti kau yang ambil. Intinya ribut penunggang kuda, orang pertama sama orang buta yang ketiga. Gara-gara ribut, dan ini orang buta mengatakan tidak, saya tidak punya, maka si penunggang kuda cabut pedangnya, ditebas lehernya si buta, matilah si buta. Diperiksa barang-barangnya, nggak ada uang. Balik kiri kanan, nggak ada orang di situ. Maka penunggang kuda anggap sudah habis hartanya, nggak ada. Maka dia naik kuda, dia pergi. Apa kata Nabi Musa alaihissalam kepada Jibril? Benar-benar saya nggak sabar Jibril. Apa maksudnya? Menurut Musa alaihissalam, yang salah di sini siapa? Kira-kira menurut teman-teman siapa yang salah? Hah? Anak kecil. Kenapa? Kalau anak kecil tidak ambil tadi kantong uang, maka selesai urusannya kan? Orang penunggang kuda kembali, diambil uang, si buta nggak akan dibunuh, kan begitu? Nabi Musa alaihissalam tahunya yang salah anak kecil. Gara-gara diambil koin tadi, maka terjadilah pembunuhan ini. Kata Musa, saya tidak sabar lagi hai Jibril. Kata Jibril alaihissalam, itulah tadi yang saya bilang, kau tidak bisa sabar. Keadilannya Allah luas sekali. Tapi perlu kau tahu Musa, begini ceritanya. Ini sebagai penutup pertemuan kita. Begini ceritanya. Sebenarnya anak tadi yang mengambil uang itu dia yang benar. Loh kok bisa benar? Jelas-jelas ambil duit, gitu kan?
Kata Jibril begini ceritanya, anak kecil ini dia yang benar. Dan kebenarannya kenapa? Dia punya seorang ayah. Ayahnya dulu kerja sama penunggang kuda. Ceritanya dulu begitu historinya. Kini kerja kepada penunggang kuda, lalu penunggang kuda ini zalimi ayahnya anak itu. Dia tidak kasih haknya. Dan haknya ayahnya anak itu sejumlah kantong yang jatuh. Kuasa Allah SWT. Ini penunggang kuda tidak pernah berpikir dia akan mampir di air itu, kemudian dia akan bawa uang sejumlah itu lalu jatuh situ lalu diambil oleh anaknya orang yang pernah dia zalimi. Berarti anak kecil ini tidak salah, diambil haknya ayahnya. Kata Musa, baiklah, saya sudah paham itu. Bagaimana saya pahami dengan orang buta yang dibunuh? Kata Jibril, ceritanya ayahnya anak ini waktu keluar berhenti kerja dengan si zalim tadi, orang yang menunggang kuda, dia pernah kerja sama orang yang buta ini, dan ini orang buta dulu tidak buta matanya, juga sama zalim, dan dia membunuh ayahnya anak ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaadilannya, kemanapun kita muter-muter Allah Maha mengawasi. Ini. Maka Allah memberikan hak harta orang yang dibunuh tadi, ya, mengembalikan harta kezaliman yang pernah dilakukan oleh penunggang kuda, dan Allah membunuh pembunuh orang tersebut dengan caranya. Maka Allah SWT punya cara, teman-teman. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, kata Allah. Mereka mengatur tipu daya, aku juga mengatur tipu daya. Jangan konyol, nggak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, karena waktu sudah cukup teman-teman sekalian. Menurut informasi juga dari panitia, tadinya kita sebenarnya dari jam 9 sampai jam 11, tapi tadi kita sudah tambah alhamdulillah sampai sekitar 20 menit sekarang. Terima kasih kepada teman-teman panitia, jazakumullah khairan. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan semoga saja seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan semuanya diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga semua dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan, kecil ataupun besar, samar ataupun nyata, sengaja tidak sengaja, semuanya diganti oleh Allah dengan kemahamurahnya menjadi pahala. Selalu kita doakan negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan diangkat perselisihan di antara mereka. Dan Allah juga kalau dia kita pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah melunasi utang-utang negara ini dengan semudah-mudahnya. Dan semoga saja Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan negara-negara muslim yang lain seperti Palestina, Syria, Yaman, Irak, Myanmar, semua yang sedang tertimpa masalah, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, firdausnya tanpa hisab, menyatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.